Pokoknya mau dapat vendor yang murah, kualitasnya oke, dan kooperatif. Gimana ya cara dapetinnya? Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine. Halo teman Saski, welcome back to my channel. Sebelum mulai, hari ini aku mau tanya dulu nih, khususnya buat kamu pebisnis muda yang baru mulai bisnis fashion. Pernah nggak sih kita kebingungan nih buat cari vendor? Gimana ya buat cara dapetin vendor yang nggak ngaret dari deadline, kualitasnya sesuai ekspektasi, gampang dihubunginnya, terus yang paling penting nggak nipu. Kalau kalian pernah ngerasain nih hal-hal yang barusan aku sebutin, you're in the right place. Di sini hari ini aku bakal kupas tuntas 7 tips untuk nemuin vendor fashion terbaik. Di video kali ini aku juga bakal share pengalaman pribadi aku dan pengalaman unik ketika aku cari vendor untuk brandku sendiri, yaitu Vintage House dan Puka. Yuk, let's get to the topic. Tips yang pertama adalah cari vendor via internet. Nah, teknologi zaman sekarang tuh memudahkan banget, banyak aplikasi untuk nyari-nyari informasi. Yang pertama pastinya dari Google dong. Jadi teman-teman tinggal cari aja nih, nyari produsen apa dan di kota apa. Contohnya nyari produsen sendal di kota Bandung. Ya udah, tinggal Google aja, supplier sendal Bandung, produsen sendal Bandung, vendor sendal Bandung, sendal murah Bandung, dan keyword-keyword lainnya. Dan tinggal dikepoin aja deh satu-satu. Selain dari Google, teman-teman juga bisa cari dari IG. Sama caranya, tinggal cari accounts-nya pakai keyword-keyword tersebut atau hashtag tersebut. Nanti kepoin deh profilnya satu-satu. Selain itu, teman-teman juga bisa cari via e-commerce. Sama, cari keywordnya, kemudian coba teman-teman stok nih. Cari orang yang sekiranya jual produk paling murah, karena biasanya mereka itu produsen-produsen. Dan yang terakhir, kalau nggak via internet, teman-teman juga bisa banget tanya ke orang yang tinggal di kota tersebut. Misalnya nyari produsen sendal di kota Bandung, ya udah nanya-nanya nih ke orang Bandung. Kalau produsen sendal di kota Bandung di daerah mana sih? Tips yang kedua adalah cari tahu keaslian vendor. Nah, di dunia maya ini nih banyak banget penipuan. Di dating app aja kemarin ada Tinder swindler kan? Apalagi di percuanan. Maka dari itu penting banget buat teman-teman cari tahu keaslian vendor. Nah, taunya dari mana sih? Bisa dari Google, e-commerce, Instagram. Ada nggak nih mereka jualan? Review-reviewnya kayak gimana? Kalau biasanya jelek, berarti agak bahaya nih. Kemudian bisa juga pakai get contact. Biasanya aku sih emang ngecek ya, karena kan kita bisa tahu orang-orang tuh nge-save nama dia di kontak orang-orang tuh apa sih. Nah, kalau kurang oke, biasanya siapa tahu penipu gitu, nama orang-orang nge-save-nya kayak gitu. Nah, dari situ teman-teman tahu, oh mereka tuh nggak trusted. Selain itu, teman-teman juga bisa pakai sidak alias sidang dadakan. Jadi teman-teman misalnya udah dapat alamat, udah tahu informasi, tiba-tiba kapan-kapan datang nih ke mereka. Nah, di situ teman-teman bisa pastiin bener nggak alamatnya di sini, bener nggak produksiannya di sini, bener nggak nih informasi-informasi yang mereka sempat sampaikan di online. Misalnya pas di online harga 75, pas datang kok harganya jadi 50, kayak gitu. Nah, ketika sidak ini teman-teman juga nggak perlu kasih tahu teman-teman siapa. Kayak aku misalnya kalau aku datang ke vendor baru, biasanya aku nggak nyebut sih kalau aku Vintage House atau Puka. Kenapa? Biar aku dapat harga yang real, yang belum dinaikin gitu sama mereka. Dan tips terakhir dari yang ini adalah berpakaian normal aja teman-teman. Kalau pakai mobil, kalau bisa mobilnya umpetin dulu, kalau bisa naik motor. Dan baju nggak usah yang mencrang, nggak usah pakai perhiasan, nggak usah pakai baju yang unik-unik. Pakai yang biasa-biasa aja teman-teman. Kenapa? Karena tujuannya kita tuh ke vendor kan nyari barang yang murah ya, bukan untuk flexing. Jadi pakainya baju biasa-biasa aja. Tips yang ketiga adalah cari tahu cara komunikasi terbaik sama vendor kalian. Nah, soalnya kan nanti kalau udah di link nih, gimana nih caranya order-order untuk selanjutnya? Apakah bisa via WA, email, via call, atau teman-teman harus datang lagi ke tempat ini gitu. Kalau bisa, teman-teman cari yang bisa komunikasi via WA. Jadi enak, bisa ngirim foto, bisa ngirim video, bisa komunikasinya enak, dan bisa jadi teman-teman nggak perlu bolak-balik sana. Mungkin bisa diatur nih, kalau urgent banget, contohnya ngejelasin desain, baru teman-teman perlu datang lagi ke vendor. Atau bisa juga diatur, kalau lagi bikin sampling atau apa, minta aja vendornya kirimin. Jadi tetap aja kita nggak perlu bolak-balik ke sana. Tips yang keempat adalah jalin hubungan baik sama vendor. Nah, mumpung kita sidak nih, mumpung ketemu langsung, coba teman-teman
korek-korek, cari tahu tentang mereka. Bukan tanya-tanya tentang bisnis aja, tapi coba juga tanya tentang personal life-nya. Contohnya, asli sini Pak, tinggal di sini, anak ada berapa, kelas berapa. Karena sebenarnya dengan tahu informasi-informasi ini, mereka juga jadi terpancing untuk lebih terbuka dan memberitahu kita lebih banyak hal. Nah, pas sidak ini juga teman-teman bisa cari tahu karakter mereka kayak gimana. Apakah mereka money oriented, fame oriented, creativity oriented, atau narsistik, atau karakter-karakter lainnya gitu. Jadi kalau money oriented, mungkin pas teman-teman datang, banyaknya itu kayak dia pakai perhiasan, dia pakai baju bagus, foto-fotonya itu dia di luar negeri gitu misalnya. Kalau misalnya dia family oriented, mungkin foto-foto yang teman-teman lihat tuh nanti di rumahnya banyaknya foto-foto sama keluarga, foto WA-nya sama keluarga misalnya. Kalau dia fame oriented, mungkin dia bakal lebih majangnya tuh dia foto sama artis-artis, dia di IG juga atau di WA-nya foto DP-nya seperti itu gitu. Kalau dia creativity oriented, biasanya yang dipajang adalah model-model yang dia bikin. Terus di WA-nya juga isinya foto-foto produk yang dia bikin. Dan yang terakhir adalah narsistik. Nah, kalau narsistik ini biasanya ya dia lebih banyaknya foto dia sendiri aja gitu. Bahkan kalau ngobrol biasanya ketahuannya adalah dia lebih banyak cerita tentang dirinya sendiri. Wah, ibu mah gini neng, ibu dipuji sama ini, ibu sellerin ini tuh ibu bagus banget deh produksinya, ibu paling keren di kota Bandung misalnya kayak gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih penting nih buat tahu karakter si vendornya? Karena sebenarnya dengan tahu karakternya, kita jadi bisa tahu kalau kita mau negosiasi, spot-spotnya bisa di mana aja nih. Dan tujuan kita kan juga bukan hanya untuk berbisnis dalam waktu yang sebentar ya, tapi untuk waktu yang lama. Jadi dengan tahu lebih banyak tentang mereka, kita juga bisa jalin hubungan yang lebih baik. Contohnya misalnya kita tahu dia family oriented, terus dia punya anak SD nih. Bisa nih teman-teman nanti pas datang sambil bawa mainan kecil atau hadiah kecil buat anak SD misalnya. Siapa yang tahu hal-hal kecil yang teman-teman lakuin bisa berimpact jauh nanti ke depannya. Yang kelima adalah cek sampel. Nah tadi teman-teman udah tahu nih karakternya kayak gimana, cara kerjanya gimana, kira-kira cocok nggak nih. Kemudian untuk tahu kualitasnya teman-teman bisa langsung cek sampel. Tes sampel ini biasanya memakan waktu lebih banyak ya teman-teman dari produksi biasa karena bikin pola kan. Dan biasanya bikin sampel ini juga costnya lebih mahal daripada produksi karena kan bikinnya cuma satu bukan banyak. Yang perlu dipastikan adalah apakah pembuatan sampel ini ditanggung biayanya oleh kita atau oleh vendor. Kalau bisa teman-teman nego supaya pembuatan sampel ini ditanggung oleh vendor. Tes sampel ini berguna banget untuk yang pertama, teman-teman tahu kualitasnya seperti apa nih. Yang kedua, range harganya di sekitar berapa. Dan yang ketiga, waktu produksi yang dibutuhkan sekiranya berapa lama. Nah, pro tip dari aku buat tes sampel ini adalah coba tawar nanti berdasarkan MOQ. Misalnya kan teman-teman sekarang cuma sampling satu piece, pasti mahal kan. Nanti dapat nih harga produksi, 75.000 neng misalnya. Kalau saya beli 10 lusin jadi berapa? Siapa tahu turun harga nih. Kalau saya pesennya 10 lusin jadi berapa? Jadi teman-teman udah tahu nih kira-kira harga-harganya bisa di berapa aja. Tips yang keenam adalah pastikan detail kerjasama. Nah teman-teman kan tadi udah tes sampel nih, udah kebayang harga berapa, kualitas berapa, dan kemudian udah lebih kebayang nih, oh aku mau pakai supplier yang ini lebih murah kualitasnya oke, gitu misalnya. Nah setelah tes sebenarnya ada hal-hal yang perlu di-dealing dari awal supaya nanti nggak di tengah-tengah kita harus dealing ulang lagi. Biasanya yang perlu di-dealing adalah satu, pastinya tadi harga, kualitas, berapa lama waktu produksi. Kemudian aku juga suka mastiin desain right, maksudnya kan vendor ini juga produksi untuk customer lain ya, tapi aku biasanya nitip, Pak vendor ini desain saya ya, jangan sampai dipakai oleh reseller yang lain gitu misalnya. Dan aku juga biasanya mastiin sistem pengirimannya kayak gimana, ada ongkirnya atau dikirimin langsung. Dan kemudian untuk customization gimana? Bapak fleksibel nggak nih kalau misalnya saya mau pakai logo, saya mau pakai hang tag, saya mau pakai label. Kalau packagingnya ada dari saya, itu Bapak oke nggak? Dan ada kos tambahan atau tidak? Selain itu, yang bisa dipastikan lagi adalah sistem pembayaran. Biasanya apakah perlu DP dulu dan berapa persen? Dan apakah bisa nih dibayarnya nanti ketika barangnya memang sudah sampai dan udah kita QC gitu misalnya. Dan yang terakhir yang aku suka pastikan adalah defect policy. Kalau misalnya ada yang cacat si barangnya, bisa dibalikin nggak? Bisa dibenerin dulu nggak? Yang terakhir yang nggak kalah penting adalah cari vendor yang adaptif dan kooperatif.
Nah, ketika awal-awal kita bikin bisnis sama mereka nih, biasanya kan, Pak bisa ini nggak, Pak bisa itu nggak, pasti mereka iya-iya aja kan. Tapi nah kita tes nih ketika jalan, beneran nggak nih yang mereka iya-iyain dulu. Menurutku penting banget buat punya vendor yang adaptif. Kenapa? Karena kita kan pasti bikin desain baru ya teman-teman. Dan di situ penting banget untuk punya vendor yang mau open untuk explore nih, bikin desain-desain baru sama kita. Baik dari desain yang baru, bahannya, materialnya, atau misalnya aksesoris tambahannya gitu ya, kancing gitu. Kalau mereka open, mereka adaptif, biasanya mereka willing untuk bantu kita cariin sih bahan-bahannya. Misalnya aku bikin sweater bahan bulu gitu kan, jarang yang punya. Pak bisa cariin nggak? Oh bisa nanti saya cariin gitu. Atau aku pengen nyoba benang warna baru gitu. Pak bisa nggak sih bikin benang yang warnanya kayak gini? Oh iya bisa nanti saya cariin atau saya celupin gitu. Jadi kalau kayak gitu kan bakal memudahkan banget ya buat kita eksplorasi bikin produk-produk yang unik dan baru. Selain itu, kalau adaptif ini bagusnya lagi, biasanya mereka bisa kasih referensi juga ke kita. Biasanya mereka kasih tahu nih, teh ini di pabrik warna ini lagi rame loh, atau teh ini model ini di pabrik juga lagi rame loh. Jadi kita punya referensi desain. Saat teman-teman jalanin bisnis, gak menutup kemungkinan juga nih teman-teman akan melakukan kesalahan. Dimana dari mengetahui kesalahan itu, teman-teman akan membuat perbaikan sistem. Nah, perbaikan sistem ini pastinya ngaruh juga dong ke supplier kita. Misalnya kita harus ganti sistem pembayaran, kita harus ganti sistem pengiriman gitu. Kayak di aku nih, aku suka rubah-rubah misalnya, sekarang harus ada surat jalan ya. Sekarang pembayarannya setelah di QC ya, kalau ada reject saya nggak bayar dulu ya. Sekarang kalau kirim invoice harus PDF ya. Kalau mereka kooperatif dan adaptif, biasanya dengan perubahan mereka fine-fine aja. Toh fokusnya kan untuk kerjasama long term ya teman-teman, bukan untuk short term. Dan yang penting kedua pihak tetap dapat win-win solution. Kenapa punya vendor yang oke itu penting? Karena teman-teman, production is one thing and marketing is another thing gitu. Kalau produk kalian gak jadi-jadi nih, ngaret, terus begitu jadi reject, warnanya gak sesuai, produk size-nya gak sesuai, kualitasnya gak sesuai, ya kapan mau jualannya? Yang ada teman-teman pusing terus tuh ngurusin production, kapan foto produknya, kapan upload ke e-commerce-nya, kapan jualannya gitu. Jadi penting banget buat teman-teman cari vendor yang oke untuk ngurusin production, supaya teman-teman bisa fokus untuk mikirin ke depannya, mikirin marketing, mikirin finance, mikirin yang lain-lain. Karena sebenarnya kan dengan vendor tuh kita ngedelegasiin produksian loh. Nah teman-teman, aku juga pernah punya pengalaman lucu nih sama vendor. Dimana sebenarnya kalau di Rajut itu udah ada palet benang teman-teman. Warna merah tuh kodenya apa, kuning tuh kodenya apa. Karena merah juga ada macam-macam, kuning ada macam-macam. Nah tapi waktu itu vendorku yang satu ini tuh nggak suka pakai palet benang teman-teman. Jadi dia kalau ngomong kayak, Neng, ini ya ada barang bagus warna hijau ulet keket atau hijau alpukat atau hijau ratu pantai selatan atau biru antik gitu. Itu kan kita bingung ya sebenarnya kode warnanya tuh apa. Kalau untuk repeat order nantinya bingung gitu. Dan lebih bingungnya lagi adalah ketika aku lihat produk aslinya dan aku lihat foto ulet keket itu nggak sama gitu teman-teman. Jadi makin bingung. Nanti kalau mau repeat order kan jadi susah ya. Ngomongin momen dimana ketika aku ngerasa aku nemu nih vendor yang aku benar-benar udah cari nih dalam waktu lama. Sebenarnya feeling seperti itu tuh nggak akan muncul di awal teman-teman. Biasanya lebih kerasanya setelah kita melakukan first order. Dari situ kita kebayang nih, kerjasamanya kayak gimana, orangnya enakan nggak, kualitas sama harganya oke nggak gitu. Kalau misalnya oke, terus kita jalan, kelihatan juga nih orang amanah gak ya, misalnya ada harga-harga yang beda atau ada jumlah pengiriman yang berbeda, apa udah sesuai gitu. Biasanya ketahuannya setelah first order. Dan sepanjang jalan gak mungkin nih si vendor itu gak pernah melakukan kesalahan satupun gitu. Kita aja pernah salah, apalagi mereka kan. Tapi yang paling penting buat aku adalah mereka mau belajar dan mereka mau memperbaiki. Menurut aku that's more than enough gitu, karena sepanjang jalan tuh akan ada banyak sistem yang kita perbaiki dan mereka juga harus ikut sama sistem kita. So I really do hope teman-teman ini akan segera menemukan vendor-vendor terbaik untuk bisnis fashion kalian. Semoga vendornya oke-oke banget nih teman-teman, supaya teman-teman bisa fokus untuk ngejualin produk-produk kalian. Nah itu dia teman-teman, 7 tips bukan hanya untuk ketemu, tapi untuk menjalin hubungan kerja dan hubungan baik jangka panjang dengan vendor. Kalau teman-teman punya vendor idaman atau punya cerita unik nih sama vendor-vendor, boleh banget teman-teman tinggal komen.
karena di situ kita bakal cerita-cerita dan sharing bareng-bareng sama yang lain. Semoga bisnis fashion teman-teman bisa maju dan berkembang ya, dan semakin dekat ke mimpi teman-teman. Sampai ketemu lagi di video Saski sharing selanjutnya ya. Bye!